bantuan-bantuan PKH belum didistribusikan antara lain yang pertama yaitu alamat penerima bantuan yang tidak jelas. Yang tertera pada data hanya nama kampung dan tidak ada rincian mengenai RT, RW, nama jalan, dan sebagainya. Penyebab dari isu tersebut yaitu yang pertama data di kependudukan tidak lengkap dan yang kedua tidak dilakukannya verifikasi data. Dampak yang ditimbulkan dari isu ini menurut penuturan Menteri Sosial Ibu Risma yaitu pengurusan dana bantuan yang dilakukan oleh pihak bank ditolak dan yang kedua yaitu ditundanya penyaluran bansos hingga menunggu kelengkapan data-data penerima bansos. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan melakukan pendataan ulang pada penerima bansos dengan menyertakan data-data detail dan selengkap-lengkapnya dan juga dilakukan verifikasi ulang terhadap data-data penerima bansos sebelum dilakukannya penyaluran bansos kepada masyarakat. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH bagi warga penerima yang sudah meninggal dunia. Pemerintah telah mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Berbagai bantuan langsung tunai pun diberikan untuk melindungi masyarakat yang terdampak corona. Salah satu dari bantuan tersebut adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Lalu apakah warga yang sudah meninggal masih mendapat bantuan PKH? Tri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan penerima bantuan sosial yang sudah meninggal masih bisa dicairkan dengan adanya ahli waris yang mengambilnya. Dengan syarat ahli waris tersebut harus memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat maka akan dipindahkan ke keluarga lain. Dampak yang terjadi ketidaksesuaian data si penerima bantuan. Solusinya selalu melakukan pembaruan data dan kejujuran ahli waris dalam menyampaikan data layak atau tidak layak menerima bantuan PKH. Isu selanjutnya yaitu pindah alamat. Penyebab dari isu tersebut adalah warga yang sudah lama pindah belum mengurus surat pindah sehingga masih tercatat sebagai warga setempat. Dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut adalah 1. Proses verifikasi data penerima bansos menjadi sulit. 2. Penerima bansos tidak tepat sasaran. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah daerah berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah beserta ketua RT atau RW untuk melakukan verifikasi ulang data penerima bansos, sehingga warga yang sudah pindah tidak lagi terdata sebagai penerima bansos. Masalah selanjutnya yaitu nik ganda. Sebelum tahu penyebabnya apa, cari tahu dulu yuk apa itu nik. Nik adalah nomor induk kependudukan yang terdiri dari 16 digit dan melekat pada seseorang, tidak dapat diubah sampai orang itu meninggal dunia. Nah, sekarang permasalahannya adalah nik ganda. Nik ganda itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama unsur kesengajaan karena memang mau memiliki dua KTP di wilayah yang berbeda, atau bisa juga ketidaktahuan sehingga melakukan dua kali perekaman. Jadi misalnya di Bengkulu Tengah merekam lagi di tempat yang lain. Solusinya seperti apa? Kalau kata Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini, maka nik yang tidak valid atau ganda akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan koreksi dan matching dengan Dukcapil.